Sakit apa ya? Oh, di rumah apa di rumah? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ughfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمين مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهجة حسبي الله bin Alim Haji Gaya bin Haji Abdul Rahim bin Haji Bauso bin Haji Dulen wa ila arwahi walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Naim wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsad, Guru Muhammad Tahir Muara, Guru Malik, Guru Bakir, wa ila arwahi Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syabih Damik Ahmad Mursyid Sayyidi Ali Sadri, Guru Haji Abdul Hamid, wa ila arwahil marhum Kiai Haji Mundir wa jami masyayikhina wa alimina wa liman awsana bid-du'a wa jami ahli komplek PLN Pulau Kambing, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Klender usulihim wa furu'ihim, waliman assasa hadal masjid, wa ila arwahi jami ahli hadirin, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan untuk keluarga kita, jamaah kita yang sedang kurang sehat, wabil khusus Bapak Haji Dwi Rahmadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahdar an tusamihahum bitarki wajibin. Itu ya. Dan hindarkan, ya, takutkan dari apa? Antusamihahum bitarki wajibin, memberikan toleransi kepada mereka pada meninggalkan kewajiban. Kemarin bahwa yang menjadi tanggung jawab kita, anak, istri, ya, dan yang ada di rumah kita itu adalah wilayah kekuasaan kita. Kalau ada dari mereka yang tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak boleh mentoleransikan, ya. Nggak apa-apa dah, dimaafin, ya. Nggak ada toleransi dalam hal itu. Misalnya istri kita atau anak kita tanpa ada udzur syar'i, dia tidak sholat, dia tidak puasa, maka kita tidak boleh memaafkannya. Harus kita kasih teguran, peringatan, dan sebagainya. Ya, kalau ada udzur syar'i kayak anak perempuan, istri lagi datang haid, ya sudah, gitu ya. Tapi kalau enggak, jangan. Termasuk anak laki, kalau enggak sholat, enggak puasa Ramadan, juga jangan dimaafkan. Harus diberi peringatan agar tidak mengulangi lagi. Jangan bapak ibu biasa anaknya bangun pagi karena sekolah berangkat pagi-pagi jauh, hari libur dibiarkan saja itu. Nah, kata bapaknya pulang dari masjid, si A sudah bangun, udah sholat,
biarin Pak, kesian, mumpung lagi libur. Nah, nggak boleh itu. Itu berarti orang tua tidak sayang. Berarti orang tua sudah mempersiapkan anaknya untuk terjerumus ke dalam siksa neraka. Hati-hati. Bangunin dulu. Sholat dulu. Udah sholat nanti ketika karena dia tidak sekolah, mau tidur lagi silakan. Tapi bagusnya diajak bantu-bantu orang tua. Saya dulu masih kecil itu suka bantuin ibu saya ngulek. Tahu ngulek? Ya, ngulek-ngulek gitu tuh ya. Pakai apa namanya? Batu kali yang di itu ya, ngolekan itu ya. Kadang saya bantu ibu saya pakai apa? Lumpang, numbuk-numbuk apa gitu ya. Kenapa? Karena demen aja, hobi aja gitu, bantu-bantu. Ada anak saya yang rajin itu, yang suka bikin apaan aja. Dia lihat di YouTube, bikin ini, lihat di YouTube, bikin ini, dipraktekin. Itu anak saya yang masih mondok di apa namanya di Jawa Timur, sama anak saya yang di Mesir, yaitu suka uji coba. Kalau yang laki suka bikin roti cane, karena kan di Yaman makanannya itu kan roti cane gitu ya. Au irtikabi muharramin, dan jangan juga engkau mentoleransikan mereka dalam berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat nggak boleh kita maafkan, harus dilarang, dihentikan dan sebagainya. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirati, dan ajak mereka menuju ya keselamatan dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Gimana caranya supaya anak-anak kita itu selamat dan bahagia di kehidupan akhirat? Nah, tentunya salah satu jalannya adalah bertakwa kepada Allah yang sering disampaikan oleh khatib dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu salah satu cara menuju jalan selamat dan kebahagiaan. Lulus ya, najah bil imtihan, lulus dalam ujian. Ya, dulu masih zaman sekolah dulu di Al-Wataniyah itu ibtidaiyah, itu kalau ihtifal ya najah bil imtihan, itu anak-anak pada dikasih apa namanya latihan terus tampil
ya, tampil ya dengan hafalannya masing-masing, termasuk mutaraddibat ya. Misalnya baitun rumah, maskanun rumah, darun rumah, manzilun rumah. Jadi rumah itu ada mutaraddib dalam makna bahasa Arab ya. Maskanun rumah, baitun rumah, manzilun rumah, darun rumah gitu ya. Jadi semuanya disebutin. Jadi ketika mereka baca kitab, oh ini artinya ini, tinggal siakul kalamnya aja ya. Kadang-kadang dibuat sajak ya, ujungnya itu menjadi sama. Misalnya ya, babun pintu, hajarun batu, sukarun gula batu, gitu. Jadi begitu ya. Ya. Misalnya kurrotun bola ya. Kemudian darojatun sepeda, subakun jendela, armalatun janda, gitu ya. Gitu, jadi begitu ya. Itu dulu kreatif ya, jadi ingat begitu ya. Ya banyaklah ya. Ya, wahidun satu, babun pintu, ya. Ya Allah. Makanya ingatan-ingatan itu ketika kita praktekkan baca kitab, oh ini artinya ini artinya ini artinya ini, gitu ya. Nah, jadi ajak mereka menuju jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan di akhirat. Dengan cara apa? Diberikan pendidikan yang cukup ya. Di dalam Al-Qur'an kita dapati ayat ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan dijelaskan oleh banyak sahabat, maknaku anfusakum wa ahlikum nara ay allimu wa addibu ilmaddin ya. Ajarin anak kalian, keluarga kalian tentang ilmu agama. Jadi makna dari jaga mereka dari siksa neraka itu ya, alimu atau adibu ilmaddin, gitu ya. Karena ilmu agama itu yang membuat seseorang menjadi tahu kalau ilmu dunia hanya pelengkap kebahagiaan, tapi menuju jalan selamat bahagia akhirat ya ilmu agama. Wa ahsin adabahum, dan didik dengan bagus ya. Bikin bagus itu maknanya didik dengan baik adab mereka. Bagaimana mereka bersikap dengan orang tua, bagaimana mereka bersikap dengan orang yang seusia dengan orang tua, bagaimana mereka bersikap dengan orang yang muda dan yang setara. Masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu biasanya luar biasa sekali pendidikannya ya. Nah, dengan orang tua seperti apa,
dengan kakek nenek seperti apa, dengan orang yang seusia dengan bapak dan ibu, ada yang panggil Pak De, Bude, ya, yang seusia dengan kakek nenek dipanggil Mbah, ya, ada Mbah Uti, ada Mbah Akung, ya, iya kan? Nah, kalau kita kan orang sini ada yang manggil engkong, kan gitu ya, nyai. Ada yang manggil encing, walaupun bukan encingnya, tapi sebaya dengan orang tuanya, ya. Yang manggilnya aji, bapak, itu etika yang bagus. Dengan yang seusia kayak apa, dengan yang tuaan dikit dipanggil abang, empok, kakak, mbak, bagus sekali. Nah, kita sekarang banyak mulai itu sudah sedikit demi sedikit hilang. Apalagi anak kita disuguhkan tayangan-tayangan, kan kadang anak majikan manggil yang bantu di rumah walaupun usianya jauh di atas dia, dengan namanya saja, dengan bentak-bentak, maki-maki. Nah, itu adab yang tidak baik. Sekarang itu menjadi tontonan biasa, ya. Dulu adalah tontonan yang tabu, sekarang tontonan yang biasa. Bagaimana Iis Dahliyah setelah bercerai dengan suaminya, kelakuannya dengan para brondong-brondong, kita lihat, ya. Itu saya lihat di berita, bukan gitu ya. Nggak usah dipanjangin, ya. Ya, begitu. Wala taghris fi qulubihim hubbad dunya wa syahawatiha wa syahwatiha. Enggak ada wawunya ya. Kalau ada wawu wa syahawatiha, kalau enggak ada wawu, mohon maaf, enggak ada alif. Ya, kalau ada alifnya wa syahawatiha, kalau enggak ada alifnya wa syahwatiha. Wala taghris fi qulubihim hubbad dunya. Jangan engkau tanamkan pada diri mereka cinta kepada dunia, wa syahwatiha, dan mengikuti syahwat-syahwat dunia. Nah, jangan ditanamkan. Walaupun orang tuanya sultan, ya, ini kan sekarang lagi istilah sultan, ya. Nah, itu anaknya jangan dididik jadi sultan. Nah, nanti bisa menjadi tidak baik, ya. Yang bagus kalau orang tuanya kaya, orang tuanya sultan, anaknya didik dari bawah. Makanya banyak di novel, ya, novel, ya, banyak di cerita-cerita itu orang tua yang CEO, ya, itu enggak serta-merta menjadikan anaknya langsung pimpinan, tapi anaknya dilatih dari bawah, kerja dari bawah, supaya merasakan betapa menderitanya orang bawah. Nah, terus bagaimana office boy dan seterusnya, baru dia naik pada level-level berikutnya. Ketika nanti dia duduk pada pucuk pimpinan, dia tahu bagaimana keluhan lapis bawah dan sebagainya. Kalau tahu-tahu udah di atas, dia nggak ngerasain tuh, ya. Sama, ya. Kita juga, saya dulu jadi kenek dulu, saudara. Saya masih kecil ingat, ya. Bantu-bantuin ini dulu, ya, sama almarhum Allahyarham Bapak Haji Hamzah, ayah Saifullah, bantuin Bang Haji praktek memandikan jenazah, praktek
apa namanya, mempersiapkan kain kafan dan sebagainya. Ini cara bungkusnya begini. Kita ikutin, ya, mandiin. Kemudian juga di Masjid Klender, ya, gulung tikar. Nah, kata bapak saya, bantuin tuh gulung tikar, ya. Dulu gulung tikar dibagi duit tuh, ya, dari mulai 5 perak naik 10, ya, naik, terus 25, terakhir gocap. Ya, senang betul itu, ya, kita bantuin, ya. Terus kalau apa-apa bahasa Betawinya itu kita bantuin acara-acara. Namanya itu orang Betawi bilang pengejek. Ya, ya Bang Haji Agus, pengejek ya. Ya, pengejek itu ya. Begitu, ya, terus naik ya, levelnya. Dari connect dulu. Ya, itu dilatih supaya punya perasaan, ya. Jadi wala taghris fi qulubihim hubbad dunya wa syahwatiha. Jangan ditanamkan kepada mereka, ya, cinta dunia dan syahwat dunia, ya, kepada istri, ya, kepada anak-anak. Istri jangan dibiasain misalnya berperilaku seperti ini, hendaknya berperilakunya seperti ini. Anak-anak juga begitu. Tapi kadang-kadang kalau istri didikan orang tuanya udah begini, susah itu. Ya, susah. Dianggap saya menikah sama abang menderita saya, gitu. Asal udah dikata gitu juga laki lemas sudah. Ya. Ya. Nah, ini makanya dari awal dilatih, ya. Kalau dulu ibu-ibu kan biasa makan apa adanya. Kenapa? Karena udah dibiasakan oleh orang tua makan apa adanya. Ya, kita juga semua apa yang ada di rumah, lauk yang seperti itu. Tapi kan anak sekarang enggak. Ya. Dianya tiduran di kamar. Taunya datang kiriman. Ya. Begitu saudara, ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai mengikuti syahwat-syahwat dunia. Kenapa? Pataku nabi dalika musian ilaihim. Maka engkau telah menjadikan mereka itu musian ilaihim. Ya, bidzalika, dengan sebab itu menjadikan mereka orang-orang jahat. Nah, musian, menjadi manusia berperilaku jahat. Kadang orang enggak punya perasaan dengan orang lain, angkuh dan sebagainya. Ya. Begitu saudara. Ya, kalau ngomong asal ucap, nggak pakai disaring-saring lagi. Nah, kenapa? Kan udah dilatih begitu. Apalagi kalau bapaknya kalau ngomong sama orang lain, bapak apa namanya, kepala kamu kalau ada sertifikatnya saya beli tuh. Zaman dulu kan sertifikat girik, ya. Nah, kepalamu kalau ada giriknya saya beli. Nah, saking, ya, apanya Bang Haji Yus, angkuh gitu ya. Saking angkuhnya orang begitu itu. Anaknya ngomongnya begitu juga itu. Ya, ntar. Jadi menularkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Jangan, kita lagi diingatkan. Jadi makanya dulu kalau kita belajar ada yang namanya akhlak lil banin,
ada akhlak lil banat. Itu kalau orang yang sekolah di madrasah pasti dapat itu. Pelajaran namanya akhlak lil banin, ya akhlak untuk anak laki-laki, ada akhlak lil banat, akhlak untuk anak perempuan. Gitu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak pelajaran-pelajaran itu, wallahu alam ya. Kalau udah begitu, nggak ada itu yang namanya membuli, nggak ada itu yang namanya menyakiti ya. Sekarang kan yang dipertontonkan bully membuli ya, serta menyakiti, apalagi kalau orang yang kondisinya itu lemah, tidak mampu. Itu kan keterlaluan itu ya. Nah, makanya hati-hati, jangan suka membuli. Ujung-ujungnya kayak di SMA mana tuh Pak Juwen yang pasang bom 7 di Jakarta Utara ya. Nah, kan begitu. Nah, jangan ya. Kan orang lama-lama juga ketika dia terus-terus menderita pasti bakal dia melawan ya. Wa qad warada anna ahlal insani wa waladahu yata'allaquna bihi baina yadayillahi wa yaqulu ya rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabta alaina min haqqika faktasi lana minhu. Wa qad warada ya, dan telah ada sebuah hadis ya, anna ahlal insani, bahwa orang tua ya, nanti manusia itu, orang tua itu, wa waladahu ya, orang tua dan anaknya itu ya ta'allaquna bihi, mereka saling bergantungan. Maknanya itu saling tarik menarik. Ya, bapaknya udah memasuk surga, ditarik sama anaknya. Nah, baina yadayillahi, di depan mahkamah Allah. Nanti pada saat di mahkamah Allah, di hadapan Allah, anak dengan orang tua saling tarik menarik. Orang tuanya berupaya untuk melepaskan tangan anaknya, anaknya megangin tangan orang tuanya. Karena apa? Wa yaquluna, nanti keluarganya, anak-anaknya akan bilang begini, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innahu, sesungguhnya dia, ayah saya kah, ibu saya kah, ya, lam yu'arribna ma aujabta alaina min haqqika, dia tidak memberitahu saya, tidak mendidik saya apa yang telah engkau wajibkan untuk saya atau untuk kami, gitu ya. Jadi nanti orang tua itu akan didebat di depan Allah, di mahkamah Allah. Ketika perdebatan itu terjadi, anaknya bilang, ini ayah saya, ibu saya enggak ngajarin, enggak memberitahu
apa yang telah engkau wajibkan untuk kami semuanya, ini untuk anak, ya, min haqqika, dari memenuhi hak-hak kamu ya Allah. Kan hak kita adalah sebagai hamba beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya. Allah udah ingatkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Jadi ada kewajiban yang harus kita penuhi, iman, ibadah. Kata dia nih, kata anaknya di mahkamah Allah, saya nggak diajarin tentang itu. Saya disuruh sekolah favorit di ini, di ini, di ini. Ya, untuk sekolah mereka dukung luar biasa, tapi mereka tidak memberikan pendidikan agama yang cukup. Ketika nanti dia menjadi orang yang tidak soleh, pada akhirnya dia harus masuk neraka, maka nanti bapaknya itu tangannya dipegangin sama anaknya itu. Ya, orang tuanya, ibunya dipegangin juga sama anaknya. Ibu saya dulu yang suruh cari kerja, cari dunia, sebanyak-banyaknya, tidak ngajarin. Gitu. Hati-hati. Nah, ketika itu yang terjadi dalam kelanjutan hadis ini, ya, faktasi lana minhu. Dot apa sad itu? Sad. Faktasi lana minhu. Oleh karena itu ya Allah, qisas, hukum, ya, maknanya qisas itu hukum. Faktasi lana minhu. Hukum orang tua saya ini, ya, minhu, ya, dari sebab dia mengabaikan kami pelajaran-pelajaran agama. Bapaknya, ibunya yang soleh, ikut pengajian, ikut yasinan, ikut macam-macam, ya, kegiatan keagamaan, tapi mengabaikan anaknya, nanti di mahkamah Allah mereka akan digugat oleh anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk suami juga akan digugat oleh istrinya kalau istrinya tidak diberikan pendidikan agama. Kenapa? Karena ketika suami bilang, saya terima nikahnya si A binti si B dengan mas kawin tersebut tunai, itu kan bagian daripada mitsaqan ghalidha, tanggung jawab orang tua pindah kepada suami. Maka suami itu wajib mengajarkan istrinya sholat, puasa fardu, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara bermuamalah kepada Allah, itu kewajiban. Kalau suaminya tidak mampu, maka suaminya wajib mendatangkan guru ke rumah. Ternyata datangin guru mahal. Ya sudah, serahkan ikut ke majelis taklim, sampaikan kepada ketua majelis taklimnya, tolong ikut istri saya dibina, dibimbing. Gitu. Termasuk anak-anak. Kan jarang ya begitu. Kadang-kadang kalau ngaji nih, mohon maaf ya, itu anak-anak kalau ngaji nggak diserahin sama orang tuanya itu. Ya, tapi kalau sekolah diserahin nggak? Serahin. Kalau mengaji diserahin nggak? Jarang itu, jarang.
Kan saya dulu ngajarin anak-anak ngaji lama, bertahun-tahun. Saya kata ini anak siapa ya gitu ya. Ntar saya tanya temannya, anak siapa ini? Anak si Ano Ustad. Oh ya udah. Gitu. Jadi masuk nggak diserahin, pulang berhenti juga nggak permisi. Kemana si pulang nggak datang? Sekolahnya pindah Ustad. Jamnya pindah. Kalau udah ngaji malam, sekolahnya pulangnya sore Ustad, jadi nggak ngaji ya. Padahal nggak begitu. Justru nanti kita cari pengajian yang pagi kalau dia sekolahnya siang. Kalau dia sekolahnya siang, cari yang malam. Kadang-kadang kata orang tuanya, kesian Pak, udah capek dia sekolah. Nah, itu udah tanda-tanda penjerumusan itu. Ini menurut versi yang dijelaskan dalam hadis tadi. Percaya tidak percaya, seperti itulah yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf ya, ini bahasanya rada dalam ini, ya. Jadi ini suatu tazkirah dan mau'izah untuk kita bahwa meskipun kita sudah meninggal dunia, tetap itu pertanggungjawaban kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita akan terus berkelanjutan. Kalau saya pinjam bahasanya Ustadz Agus, ada korelasinya katanya gitu ya. Saya pinjam bahasanya Ustadz Agus gitu ya. Jadi nggak bisa lepas saudara. Ini mohon maaf ya. Ya Allah. Jadi orang tua bisa digugat oleh anak. Nah, makanya kita jangan bosan-bosan ingetin anak kita mengerjakan kewajiban, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Hati-hati. Wa 'alaika bi mu'amalatihim bil adli wal fadli. Wajib bagimu memperlakukan mereka dengan adil dan istimewa. Ya, kepada anak, kepada istri kita lakukan dengan adil, ya, dengan istimewa, ya. Nah, artinya ada penghargaan gitu ya. Amal adlu, adapun keadilan itu, ya, paan, apa bacanya itu? Paan tuwapihim hukukohum. Keadilan itu, ya, kita sebagai orang tua apa? Tuwapihim hukukohum. Kita penuhi hak-hak mereka. Ya. Allati aujabahallahu lahum alaika. Yang itu hak-hak tersebut sudah Allah wajibkan, ya, kepadamu untuk diberikan kepada mereka minan nafaqati, ya, nafkahnya, wal kiswati, pakaiannya, wal muasyarati bil ma'rufi, dan bergaul dengan mereka secara baik. Nah, itu bagian dari adil. Nah, kenapa? Karena Allah sudah wajibkan kepada kita untuk memberikan nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah juga kepada anak-anak.
ya, kadar kemampuan. Kadar kemampuan sesuai dengan kemampuannya aja, ya, sebatas kemampuan dia. Jangan kita memberikan nafkah, ya, mengada-adakan yang tidak ada. Apalagi dekat tetangga, tetangganya beli ini, beli itu. Nah, itu istrinya ngomel mulu tuh. Pah, kamu cemen, Pah. Itu. Ya. Suaminya dikatain cemen. Itu bapak anu sudah punya anu, bapak anu sudah itu hati-hati, jangan itu memancing suasana yang tidak baik. Nanti kalau suaminya khilaf, bisa berabe dah, ya. Kalau udah khilaf berabe masalahnya. Wal kiswati, ya, kewajiban kepala rumah tangga, ya, ahlul insan, kepala rumah tangga itu berkewajiban memberikan pakaian. Nah, kayak apa? Sesuai dengan kemampuannya, ya. Ya, barangkali bahasa ekonominya apa? Sandang pangan, ya. Dulu kita lagi belajar di sekolah namanya sandang pangan. Usahakan 4 sehat, 5 sempurna. Kan contohnya gampang itu, ada tempe, ada tahu, ada ikan kembung, ada pisang dah. Tambahin dikit susu, ya. Kalau pengen enakan dikit, taruhin ayam sama sate gitu, ya. Ya. Jadi sekedar kemampuan. Wal muasyarati bil ma'rufi, dan bergaul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak dengan baik, ya. Saya punya jamaah cerita sama saya, Ustaz, saya sama anak saya nggak kenal, tahu-tahu udah gede. Lah, kenapa bisa begitu, Mas? Gitu. Saya kerjanya kan di daerah Jababeka. Jadi jemputannya adanya di Cawang. Pagi-pagi sudah berangkat. Entar pulang karena macet udah malam. Jadi pagi berangkat, anaknya belum bangun, dia pulang anaknya udah tidur. Kagak kenal sama anaknya dia. Bagus anaknya kagak manggil om sama dia. Dia cerita begitu, ya. Tapi ceritanya sambil ketawa gitu, ya. Apalagi sekarang, Ustaz, kita emang perusahaan pada dipindahin ke sana, yang di sekitar sini udah pada pindah ke sana gitu, ya. Gimana? Nggak pindah aja ke sana? Saya bilang, ajak keluarga gitu. Tapi istri saya maunya di sini, Ustaz. Gitu, ya. Sudah dibicarakan aja dah gitu, ya. Yang penting nanti ada muasyarah bil ma'ruf. Ya. Dulu banyak, ya, kajian-kajian dari para pakar, banyak kejadian tentang korelasi antara perkelahian pelajar itu dengan perhatian orang tua, pendidikan agama. Itu kan kuat sekali itu, ya. Sehingga banyak orang yang mencari perhatian di luar, ya. Yang tidak ada perhatian dari keluarganya, kadang-kadang cari perhatian dari teman. Awalnya ya bergaul, tapi ujung-ujungnya pergaulan negatif itu menjadi tertular itu, ya. Mulain bapaknya bingung tuh anak kalau malam kagak pulang, kalau pagi matanya udah merah,
mulutnya aromanya udah bau, gitu ya, ngomongnya pulang ngaco. Nah ini hati-hati ya. Kenapa? Karena dia mencari jati dirinya salah, cari teman tapi teman yang negatif, hati ya. Wa minal adlil wajibi, di antara keadilan yang wajib, antar da'a ba'dahum an zulmi ba'din, ya, menolak ya atau menghentikan kezaliman dari satu sama lain. Nah, kan kadang-kadang ada anak di dalam rumah yang mau menang sendiri. Itu harus dihentikan itu dari awal. Ini bakal bibit nggak bagus nih. Ini sepertinya nih yang satu udah mulai sifat toma'a. Toma'a itu artinya serakah. Nah, ini udah mulai nih serakah. Ini punya dia, ini punya dia. Nah ini udah mulai. Nah ini hati-hati. Itu harus dihentikan itu. Nggak boleh. Ini punya sama-sama. Kadang-kadang kalau itu didiamkan, nanti kalau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, itu biasanya dia ngambilnya banyak kan itu. Ya ini mohon maaf, kan udah biasa begitu. Ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Pernah ada orang yang lapor ke saya. Dia bersaudara beberapa orang, ya. Terus ada di antara saudaranya yang agak tamak, bahasa Arabnya toma'a atau tomak, bahasa Indonesianya tamak, bahasa Klendernya serakah, gitu ya. Jadi ada yang bercerita kepada saya bahwa salah seorang saudaranya itu mengambil bagian yang besar, dia sendiri. Sedangkan yang lain-lain sedikit rame-rame. Ya, yang lain-lain sedikit rame-rame dikasih sama saudaranya. Dia sendiri ambil yang banyak, yang gede. Ya, begitu saudara sekalian ya. Ya ini banyak. Nah ini kita dari awal sudah harus mendeteksi secara dini. Jangan sampai hal-hal yang semacam itu bisa berkembang. Ini kita harus meredam, menghentikan masalah-masalah yang semacam itu. Ini bagian daripada keadilan yang wajib. Ya kan kadang-kadang ini punya dia, ini punya dia, mobil dia yang pakai, ini dia yang pakai, lah saudaranya kagak dah, ya gitu. Nggak boleh. Ini sama-sama. Nah ini bagian kamu, ini bagian saudara kamu gitu. Ini antar da'a ya, kita tolak tuh atau kita hentikan kalau udah terjadi. Karena nanti itu bibit masalah di kemudian hari, bibit perpecahan di kemudian hari. Watak tasso limazlumihim min zalimihim, dan engkau harus menghukum dari orang yang berbuat zalim tadi terhadap kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Kita lihat nih, ternyata dia udah mulai berbuat curang, zalim. Selain kita hentikan, kalau dia misalnya nggak mau dihentikan, ya kita harus bertindak, kita hukum, gitu ya. Kenapa? Kalau dia udah bisa melakukan hal itu kepada saudaranya,
Apalagi nanti kepada orang lain. Apalagi nanti kalau dia jadi pejabat, itu pohon pada ditebangin itu, saudara. Untung banjir, jadi ketahuan. Ya, jadi main salah-salahan sekarang dah tuh. Udah ketahuan tuh si A, si B-nya. Ya, sekarang lagi pada berkelit. Itu bukan perusahaan saya. Dulu ngakunya perusahaan dia. Giliran bermasalah, sekarang bukan perusahaan dia, ya. Iya, karena kan awalnya begitu tuh. Dari kecil jadi lebar, saudara. Nanti ketika dia mimpin sesuatu, kecurangannya muncul. Tapi dikemas oleh orang-orang sekitar dia bahwa dia orang baik, orang jujur. Apa-apa jangan tanya saya, kan begitu ya. Belakangan baru ketahuan, ya, berapa banyak nikel yang diangkutin ke Cina, berapa banyak orang Cina yang didatengin tanpa proses imigrasi, ya. Ternyata tukang sapu di Morowali, orang Cina, tukang sapu gajinya 18.700.000. Tukang sapu, ya. Kalau tukang sapu kampung kita berapa dah? UMR, ya. Pasukan kuning UMR, ya. Dia 18.700.000. Tukang gali itu yang pakai beko, ya. Itu setara gaji manajer itu, saudara. Untuk orang Indonesia, tapi orang Cina yang kerja itu manajer, gaji manajer, saudara. Ya Allah, ya. Tapi banyak orang yang menggadaikan negara seperti itu, saudara. Ini mohon maaf. Udah nggak usah diterusin, nanti dicari Ustaz Agus, bukan saya. Tapi ini ngingetin, ini bibit. Jadi dari sekup yang paling kecil, hal-hal yang tidak baik itu harus dipotong, ya, harus diputus jaringannya supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam itu. Waqad waroda, dan telah datang hadis, ya, annal abda, bahwa seseorang hamba itu yuktabu jabbaron, dia akan tercatat sebagai orang yang jabbar, ya, orang yang kasar dan sebagainya. Apa jabbar artinya? Apa jabbar? Apa? Perkasa. Ya, ya jadi dah perkasa dah. Wa ma yamliku, dan apa yang dia miliki, illa ahla baitihi, kecuali keluarganya, yakni fayajuzu alaihim, maka itulah yang terjadi pada mereka. Ini sekupnya kecil. Orang menjadi gagah, orang menjadi penguasa, itu gara-garanya dari rumah dulu tuh. Orang menjadi zalim juga dari rumah juga. Bisa terjadi. Orang menjadi baik juga dari rumah juga. Makanya dijelaskan al-ummu madrasatul ula. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Kalau ibunya bilang, ayo, mamam, ntar anaknya ngomongnya apa? Mamam, bukannya makan. Ya. Jadi begitu. Jadi anak itu bisa menjadi, cara kitanya di sini Jambar ini menjadi galak, ya, menjadi arogan, tapi bukan
Yang dimaksud sifat Allah yang ini, kalau Allah sifat Jabbar itu Allah maha perkasa, ya menguasai segala-galanya. Termasuk itu orang bisa menguasai segala-galanya gara-gara dari rumah. Ya. Makanya kita sudah diingatkan lakal izzu in maula